Shalom, perkenalkan nama saya Fitri Melatenis, NIM 1.022.0166, kelas E semester 2, program studi pendidikan agama Kristen. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia dengan materi agama dan masyarakat asli Indonesia serta agama-agama dari luar yang datang ke Indonesia. Agama Indonesia asli atau agama suku. Sebelum agama Kristen mulai masuk ke Indonesia, agama di negeri ini sudah melalui sejarah yang panjang dan berbelit-belit. Agama Indonesia asli dibawa serta oleh suku-suku yang pada zaman dahulu kala memasuki Indonesia. Kita menyebutnya agama suku. Agama-agama suku itu mempunyai suatu corak yang bersama. Di sini kita berusaha untuk menggambarkan corak itu. Orang biasa membedakan antara agama Indonesia dan agama suku. Sebutan agama suku tepat sekali, di mana agama itu memang masing-masing terikat kepada salah satu suku. Suku serta bagian-bagian suku seperti marga merupakan persekutuan ibadah. Suku itu mempunyai cerita-cerita atau mitos yang menyertakan asal-usul suku tersebut, yaitu silsilahnya yang melalui nenek moyang hingga dewa-dewa. Mitos ini memberitakan juga tentang aturan hidup atau adat yang diberikan oleh nenek moyang kita. Adat ini perlu dipelihara oleh seluruh anggota suku, tetapi tidak di luar dari lingkungan itu. Akhirnya semua anggota suku turut serta dalam ibadah terhadap dewa-dewa atau nenek moyang tersebut. Orang lain tidak mungkin ikut karena mereka juga mempunyai nenek moyang yang lain. Agama suku dan agama Kristen. Corak umum agama suku dengan agama Kristen sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci antara lain. Yang pertama, dalam agama suku tidak ada garis pemisah yang tajam antara pencipta dengan yang diciptakan. Yang kedua, pandangan agama suku dan agama Kristen tentang hubungan manusia dengan dewa atau Allah yang berbeda dalam hal lain. Yang ketiga, agama suku mempunyai hukum ilahi manusiawi, yaitu adat yang berlaku secara mutlak. Yang keempat, dalam agama suku, pandangan orang terbatas pada sukunya sendiri. Yang kelima, ada perbedaan lain yang berpengaruh dalam hal kesusilaan, yaitu agama suku tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Yang keenam, keselamatannya terletak dalam mempertahankan apa yang telah diturunkan. Masyarakat suku. Susunan masyarakat suku dapat dijelaskan dengan menggunakan pohon kiasan. Pohon dalam keseluruhannya adalah masyarakat suku. Pohon itu mempunyai batang yang membagi diri menjadi bahan-bahan atau keluarga, dan dahan-dahan itu mengeluarkan cabang-cabang yang pada akhirnya akan mempunyai ranting atau dimaknai sebagai marga. Semua anggota masyarakat ini terikat yang satu kepada yang lain oleh ikatan kekerabatan. Dalam keseluruhan itu, setiap anggota sendiri yang memberi diri hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu kepada orang lain. Agama Hindu, Buddha, dan masuknya agama Islam. Agama-agama Hindu dan Buddha yang juga dibawa kemari melalui jalur perdagangan dan berhasil menetap di Indonesia. Sebagai contoh, Kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha, dan di kerajaan-kerajaan Jawa pada umumnya agama Hindulah yang menduduki tempat utama. Hal ini memperlihatkan kepada kita awetnya agama suku yang di kemudian hari akan menjadi nyata pula dalam sejarah gereja di Indonesia. Pada abad ke-13, suatu agama lain lagi muncul memasuki Indonesia melalui jalur perdagangan. 600 tahun sebelumnya, Islam telah merebut Arabia, Mesir, dan Persia. Pedagang-pedagang di wilayah tersebut memeluk agama yang baru, yaitu agama Islam, dan membawa agama tersebut ke pelabuhan-pelabuhan di India Barat, khususnya di kota Cambai di Gujarat. Agama Islam mulai tersebar di sana sejak abad ke-9 dan mulai berkuasa pada abad ke-13. Kesimpulan dari materi ini yaitu, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Kepulauan Nusantara
sejak tarik Masehi sudah menduduki tempat yang terkemuka dalam lalu lintas perdagangan di Asia, di mana saudagar-saudagar dari luar datang ke Indonesia untuk berdagang, tetapi mereka juga membawa agama mereka masing-masing seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam. Pada akhir abad ke-15, agama Islam telah diterima oleh kebanyakan penduduk pantai di Indonesia Barat, serta berhasil mendirikan pangkalan penting di Indonesia Timur. Sekian pemaparan materi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.